sekali bisa ada di kota Anda. Ya, ngomong-ngomong Cirebon itu terkenal dengan tekstil yang saya pakai sekarang ya. Ya, Mega Mendung ya. Masih ingat saya. Bapak Ibu, saya Nanda Devi, perkenalkan saya menjalankan bisnis network marketing Tiansi bagi yang belum tahu hari ini dengan suami tercinta saya Bapak Abed. Tepuk tangan untuk beliau. Saya dulu SD sampai SMA ada di Jakarta dan terdampar di Bandung sehingga mendapatkan suami orang Bandung. Jadi mau janggelis gitu katanya. Oke Bapak Ibu, bagi yang pertama kali hadir, saya ucapkan terima kasih dan saya yakin Bapak Ibu mau merendahkan hati. Karena mungkin tadi kebingungan, ada anak muda jingkrak-jingkrak. Ini teh seminar apa diskotik gitu ya. Saya juga kayak gitu persis. Iya, karena Bapak Ibu sedang diundang untuk sebuah pertemuan yang memang dirancang luar biasa untuk membuat Anda tersentak, keluar dari rutinitas. Soalnya kalau seminarnya seperti Anda kenal, saya kenal seminar duduk manis, sunyi senyap itu mah udah biasa Bapak Ibu ya. Nah sekarang saatnya Anda disentak sedikit. Ya dicolek-colek dikit dah ya, kaget-kaget dikit gak apa-apa oke. Nah kita akan belajar ya. Mungkin karena saya latar belakang seni rupa jadi agak-agak gila udah biasa ya. Tapi mungkin bagi yang latar belakangnya normal mungkin ini seminar apa gitu. Tahan dulu Ibu sampai sore. Saya insya Allah akan sharing dan berjanji memberikan sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu di kehidupan yang akan datang. Insya Allah. Oke, tadi sedikit saja sebenarnya saya orangnya dulu pemalu. Sekarang gak malu-maluin ya mudah-mudahan. Jadi untuk berdiri di panggung dan dilihatin sama Anda bingung gitu saya dulu kayaknya mendingan ngumpet di belakang pintu Bapak Ibu. Ya tapi support sistem pendidikan kita Unicorn luar biasa membentuk kita berani ya. Tadi di film sudah diterangkan kami dari keluarga sederhana, anak kedua dari 4 bersaudara. Bapak Ibu, ayah saya seorang seniman, pengarang lagu. Kalau sekarang kan kerennya anak band. Nah bapak saya anak band gitu ya. Mungkin yang generasi ABG, angkatan babe gue gitu ya. Itu dulu kenal, oh bapak ya. Ayah saya tuh dulu punya band namanya EVOS Band. Ya, EVOS Group. Bukan Peter Pan mbak, itu Ariel ya. Itu pacar saya. Maaf pacar gelap ya. Bapak Ibu mohon santai aja, rileks tapi kita belajar. Santai tapi serius tapi santai. Saya akan memberikan satu kisah perjalanan hidup kami. Mengapa akhirnya kami memilih bisnis ini dan dengan lika-liku yang luar biasa ya. Sebenarnya untuk menceritakannya lagi tuh agak gimana ya, mungkin agak termehek-mehek ya. Saya gak janji tapi itu sebenarnya malu saya cerita. Tapi karena buat Anda saya spesial dia datang dari Bandung ya. Oke, saya mulai aja. Tadi ayah saya pengarang lagu, ya Anda tahu nasibnya lah, nggak kayak sekarang ya, madesu. Masa depan suram, makanya itu ayah saya tuh nggak boleh anaknya ngikutin jejak beliau. Jadi kalau ada yang main musik sedikit, les ini, les itu, yang berhubungan sama musik marah. Karena tidak boleh meniru masa depan yang suram. Nah saya di sini diajarin justru meniru orang sukses. Dan itu gak gampang untuk merubah pola pikir saya yang biasanya diarahkan sekarang harus berani bermimpi. Tapi saya belajar di situ bagaimana sebuah kehidupan bisa berubah asal kita mau dan komunitasnya mendukung. Komunitas yang positif itu penting. Karena kalau Bapak Ibu ada di komunitas yang negatif terus, ya habislah kita di situ, tamatlah kita di situ dan mati di situ. Nah saya belajar sampai SD dan SMA. Ayah saya seorang pekerja keras tapi karena kami tidak punya kehidupan yang pasti, gaji yang tetap sebulan gitu. Jadi mungkin saya terbentuk tidak untuk bekerja sama orang. Karena saya ngelihat ayah saya yang gajinya gak tiap bulan dapat tuh bisa hidup tuh dong menghidupi 4 anaknya gitu ya. Jadi saya berpikir mulai gimana ya punya usaha sendiri itu. Tapi gak berani bermimpi sih usahanya apa gitu ya. Sampai saya akhirnya bisa menjadi seorang textile designer dan mengambil fokus di fashion. Nah tapi Bapak Ibu dari SD sampai SMA itu saya
bukan seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang. Mungkin Bapak Ibu merasa, aduh berani ya ngomong depan Anda. Saya dari kecil terkenal kalau kata mama ada tamu, datang saya ngumpet di belakang. Ya, mesti ditendang dulu baru berani kenalan sama orang baru. Itu saya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda sekarang bilang bisnis ini mesti dijalankan orang yang pintar ngomong, yang supel, Anda betul, Anda bisa seperti saya. Karena saya tidak seperti itu. Ya. Kemudian, tapi harus ada orang yang nendang Anda untuk seperti ini. Nah mungkin orang yang mengundang Anda tuh lagi nendang Anda sekarang. Saya nggak tahu ya. Coba salaman dulu sama yang ngundang mungkin. Karena itu ada maksudnya. Ya. Nah, saya tumbuh jadi orang yang minder warde kuper. Karena ayah saya terlalu, mungkin maksudnya melindungi anak gadis. Anda tahu kan di Jakarta itu luar biasa ya pergaulannya. Jadi ayah saya kan hidup di lingkungan artis ya. Bintang film seperti itu, entertain. Jadi takutlah anak gadisnya ini ada 3. 1 laki-laki. Jadi dia agak paranoid mungkin ya. Kalau dulu tuh gak boleh keluar. Kalau ada teman pria bisa sampai datang tuh bisa diwawancara sampai interogasi gitu ya. Jadi saya tuh gak banyak punya teman Bapak Ibu. Ya gak banyak punya teman. Sampai saya akhirnya mikir saya tumbuh sebagai orang apatis. Jadi saya menjalani kehidupan sekolah saya itu gak tahu deh nanti gimana, nanti mau jadi apa saya gak kebayang. Karena rasanya kurang diapresiasi, kurang di challenge. Akhirnya saya cuma menjadi orang yang sekedar naik kelas, sekedar lulus. Tapi kehidupan agama ayah saya bagus. Jadi kita dididik untuk jadi orang yang gak boleh ngelawan sama orang tua, gak boleh minta-minta uang. Nilai-nilai seperti itu yang diajarkan pada kami. Dan itu terbawa sampai sekarang. Kita rasanya walaupun keluarga kami ada yang konglomerat, itu kita nggak pernah kepikiran minta tolong gitu. Selama kita bisa berdiri dan belajar, ayo kerjakan sendiri. Karena keluarga ayah saya ini orang kaya. Ayah saya yang paling, ya ngerti ya maksudnya, karena milih di dunia yang dulunya tidak terlalu menjanjikan, yaitu anak band. Ya kalau anak band sekarang keren-keren ya. RBT-nya 6 juta orang yang make dapat miliaran ya. Yang begini-begini tuh. Nah itu 6 juta RBT tuh. Sedikit aja saya bangga dengan ayah saya walaupun dulu galak banget. Beliau namanya Amin Ivos. Anda mungkin yang ABG tahu lagunya Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu Kini Baru Kau Rasa ya. Nah itu karangan ayah saya. Nah kami ini keluarga Sumatera, jadi Anda tahu sendiri makanan kita tuh yang lemak-lemak. Jadi dari daftar penyakit udah keturunannya banyak tuh, dari hipertensi, diabetes, kanker payudara. Serius Bapak Ibu, jangan ngetawain saya dong, sedih loh ya. Tapi untung ada Tiansi, nanti Anda akan tahu kehebatan produk ini ya. Nah kemudian kenapa saya bisa ada kecemplung di dunia seperti begituan gitu ya. Network marketing dulu saya bilangnya begituan gitu, bisnis gitu-gituan gitu. Itu karena saya ke Bandung. Kayaknya kalau saya nggak ke Bandung, kayaknya saya nggak akan pernah ada di bisnis seperti ini. Mungkin ya, takdir membawa saya akhirnya ke ITB, saya diterima dan karena saya orangnya sangat minder, begitu saya keterima di seni rupa itu rasanya dapat sesuatu durian runtuh ya. Walaupun sebelumnya saya belajar ikut bimbingan ya, maksudnya nggak ujuk-ujuk iseng berhadiah terus menang ya. Tapi artinya di situ saya belajar sesuatu butuh pengorbanan dari orang yang tidak pernah bertarget, tidak pernah berani bertarget. Itu sebabnya saya dari SD sampai SMA tidak pernah ranking bahkan 10 dari bawah, tidak pernah. Saya biasa cenderung tidak terlihat. Itulah saya dulu sampai saya akhirnya bisa masuk ke ITB itu karena saya keluar dari zona nyaman saya. Kok saya gini-gini terus sedangkan kakak saya berprestasi juara olahraga adik saya yang laki perempuan di SMA 8 Jakarta dua-duanya prestasinya oke. Gitu. Jadi saya tumbuh jadi anak yang suka dibandingkan tidak sengaja. Oh, kamu mah penyakitan, kamu mah kelemer-kelemer. Saya dulu lelet penyakitan gitu ya. Jadi kalau ada acara ketinggalan terus. Ya, jadi itu saya pemalas gitu ya, lambat belajarnya. Mungkin Anda sekarang punya teman yang seperti itu, dia juga bisa menerima mercy berikutnya ya. Nah, akhirnya keluar dari rumah saya menemukan dan belajar alhamdulillah di ITB itu karena mungkin persaingannya cukup tinggi, saya terchallenge. Ya, bagus juga ya ada di lingkungan di atas rata-rata kita. Saya belajar di situ, kalau kita mau menaikkan upgrade skill kita juga
pindah atau ganti lingkungan yang memang di atas kita. Jadi di situ saya berubah, saya ngerti sekali ternyata berubah itu nggak enak. Dari orang yang diam, feminin gitu ya, juteknya banyak sih. Terus harus ke lingkungan yang harus cepat, gerakan dan kerja prakteknya itu banyak sekali. Di situ saya belajar banyak sekali dan alhamdulillah ada uak saya yang membimbing saya karena beliau seorang guru dan kepala sekolah gitu ya. Jadi saya belajarnya setelah lulus SMA, kesian banget gak sih Bapak Ibu? Belajar integritas yang target, harus A, itu dari sejak kuliah saja. Jadi beruntung Anda yang SD sampai SMA punya lingkungan yang baik, Anda sudah ter-challenge ya, potensi-potensi Anda pasti jadi. Tinggal dipoles dan dengan siapa Anda bergaul. Itu yang saya belajar. Kemudian sampai akhirnya saya memutuskan, lulus tahun 94, sebelumnya saya adalah jurusannya di seni keramik. Jadi kalau di ITB itu jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain itu ada 2 ya Bapak Ibu, seni murni dan desain. Nah seni murni itu terbagi lagi jadi 4, desain juga jadi 4. Nggak usah ikut pusing sih Bu, pokoknya dulu saya seniman ya. Harusnya bikin patung, bikin keramik gitu, tiba-tiba saya pengennya pindah ke desain, perencanaan, merancang gitu ya. Terus survei pasar, kayaknya keren gitu. Tapi saya punya impian, saya pengen deh punya usaha, dulu gitu mikirnya. Usaha apa ya yang kalau saya menikah, saya lihat ibu saya kan tetap punya uang sendiri dan rumah tangga tidak terbengkalai. Itu cita-cita saya, mulia ya gitu ya, karena pengen jadi ibu rumah tangga yang baik gitu. Karena saya melihat kehidupan di Jakarta, kalau hanya suami yang mencari uang tuh gak cukup. Ayah saya apalagi, contoh yang sangat jelas kan. Nah, jadi saya berpikir memang dari awal untuk jadi seorang wanita yang mandiri. Pengennya juga jadi pengusaha yang mandiri gitu ya. Sampai akhirnya saya mencobalah sejak kuliah ikut magang, proyek dosen. Di situ saya belajar jadi murid. Saya belajar mengikuti aturan main di luar di dunia kerja. Yang waktu itu saya dapatkan sejak masa kuliah. Mungkin karena untuk lingkungan seni rupa saya orang yang cukup teachable, artinya saya cukup nurut, gak macem-macem, gak neko-neko karena latar belakangnya minder. Jadi saya gak berani macem-macem, mungkin itu kelemahan yang jadi kekuatan saya. Kelemahan yang jadi kekuatan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu menempatkan posisi, Bapak Ibu akan selamat. Ya, jadi di lingkungan setiap yang saya masuk, saya berusaha mengamati, ngikutin dulu, baru saya action. Nah itu terbawa mungkin ya, sampai akhirnya saya memutuskan buka usaha sendiri di bidang yang saya sukai yaitu desain tekstil. Masuk ambil di fashionnya, itu bagian kecilnya saja. Nah di situ saya belajar banyak sebagai pengusaha, ternyata tidak mudah. Tidak mudah karena modalnya harus besar, harus ada tempat yang strategis. Dan bagaimana sampai akhirnya saya dapat musibah, ya bisnis yang saya bangun 12 tahun, itu saya harus mengalami kerugian sampai 500 juta. 500 juta tahun 2003. Saya gak punya pilihan, utang 500 juta menunggu. Kalau Bapak Ibu bilang, saya gak punya uang bangun bisnis ini, saya gak punya uang buat langganan Netflix, saya gak punya uang beli tiket, saya gak punya uang buat bayar tiket ke sini, saya punya hutang 500 juta. Kalau Anda cuma bilang gak punya uang, tapi Anda gak punya hutang 500 juta, Anda pasti bisa dapat mercy berikutnya. Saya nggak tahu, saya nggak bangga sama kesombongan saya waktu dulu ya yang anti MLM 6 tahun itu. Saya justru malu dan bertobat, makanya saya panggil teman-teman saya, ayo kita lihat bisnis ini, saya bilang. Saya dulu kalau lihat orang kayak saya yang jutek, nyebelin gitu ya, saya justru kesian sama beliau. Kayak saya banget nih dulu 6 tahun gitu ya. Jadi kalau saya dapat orang yang seperti saya waktu saya jalan NTNC, kenapa saya lari tadi suami saya bilang, karena saya nggak main hati gitu. Kalau ada orang yang seperti saya negatifnya, saya justru pengen bantu dia, pengen kasihan dalam tanda kutip, bukan mengasihani, tapi saya nggak masukin hati, saya nggak kena ego saya, karena saya tahu dia cuma belum tahu. Saya begitu kan karena belum tahu. Dulu nggak ada pertemuan seperti Vision Seminar, dulu tidak ada CD atau kaset yang bisa dipinjamkan kepada prospek seperti saya. Dulu benar-benar primitif membangun bisnis network marketing. Saya pikir semua bisnis apapun, kalau Anda tidak punya cukup informasi kepada klien atau prospek Anda mengirimkan sebuah proposal, pasti orang tidak akan bisa ambil keputusan yang tepat. Betul kan Bapak Ibu? Anda bisa memutuskan kuliah di mana, SMA di mana, jurusan apa, setelah mendapatkan informasi yang
cukup Anda butuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu membangun bisnis ini hanya sekedar ini Tiansi, kasih BMW, kasih Mercy, kapal pesiar, puluhan juta dalam waktu 2-3 tahun. That's it. Anda lagi menipu orang. Anda lagi menipu orang seperti saya selama 6 tahun. Seperti orang yang tersesat di hutan. Tapi kalau Anda ya sedikit maksa lah, namanya teman demi pertemanan lah, kamu datang vision seminar dulu. Nanti setelah vision seminar kamu gak join juga saya ikhlas, rela. Tapi beri kesempatan teman Anda yang seperti saya dulu untuk hadir ke pertemuan seperti ini. Jadi fokusnya gak cuma jualan produk, join Tiansi, itu mah gampang. Saya pernah kena kanker payudara stadium 2 hampir 3. Tapi sembuh dengan ramuan-ramuan Cina yang tradisional. Maksud saya gini, sebentar. Waktu itu belum ada Tiansi, saya kena kanker tahun 96. Tiansi belum ada di sini, belum lahir. Ya, Tiansi masih berupa perusahaan retail ya. Waktu itu tahun 96 baru dipindahkan ke multi level marketing. Untuk info Bapak Ibu yang baru pertama hadir dan belum bergabung, Tiansi adalah sebuah perusahaan di mana sama seperti Bio Farma, Kimia Farma, cuman berbasis herbal yang dipasarkan melalui retail biasa, misalnya supermarket, apalagi apotek seperti itu. Bayangkan penyakit kanker seperti saya, itu berarti nggak produk itu? Tanpa operasi, Anda bisa sembuh, walaupun saya nggak bilang ini obat dewa, tapi saya belajar di seni rupa tentang sejarah kebudayaan China. Sejarah kebudayaan tertua di dunia ini 2, Yunani dan China. Tapi China punya kelebihan mengarsip medis herbal yang bagus sekali dari zaman kerajaan dia, 5.000 tahun lalu. Tepuk tangan untuk China. Jadi saya nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah sama produk. Terus terang waktu saya kena kanker, itu saya sembuh di Jakarta. Itu ada sinse perempuan, tapi suaminya dokter. Kebetulan adik saya yang bungsu, yang sekarang bintang 8, di bisnis ini bintang 8 Bu, spesialis penyakit dalam, lulusan UI. Kira-kira bodoh apa bodoh? Adik saya pinter loh, lulusan SMA 8 Jakarta, ranking. Adik saya yang laki-laki, itu bintang 7, bawahnya udah ada 2 bintang 8. Itu lulusan IPB. Kira-kira apa dia bodoh menjalankan bisnis Tiansi dengan produk seperti ini? Enggak Bapak Ibu, tapi memang kesombongan kami tidak kami bentuk dengan sengaja. Mungkin kalau saja waktu itu informasi yang kami dapat cukup lengkap, kami akan jadi orang pertama yang lari di bisnis ini. Iya. Nah, jadi waktu saya kena kanker saya berobat ramuan Cina yang di Jakarta. Wah Bapak Ibu antri. Anda tahu waktu itu tahun 96 dolar belum 1.600, masih 1.400. Coba ya yang masih muda yang lahir tahu-tahu dolar udah 10.000 denger ini ya. 10.000 loh sekarang, dulu 1.400. Nilai uang 1 juta berapa yang sekarang? Kali aja Bu 10 kali atau 7 kali ya? Bener gak? Berarti 1 juta dulu sama dengan 10 juta sekarang, betul? Anda tahu yang berapa harus saya korbankan untuk ayah saya keluar uang? Catatan tadi dia pemain band, uangnya gak banyak. Kalau ada royalti gak dibayar dan kasetnya dibajak, ya lagu Kau Bukan Dirimu itu, papa saya gak dapat royalti. Ya padahal laku 6 juta keping, dilaporkan hanya 2 juta keping. Itu tidak dibayarkan royaltinya karena tidak ada tanda tangan tertulis bahwa beliau dapat berapa. Beliau dapat uang itu dari konversi lagunya ke dangdut, kemana? Ke Melayu, ke keroncong. Itulah nasib seniman di Indonesia. Jadi saya tahu bagaimana ayah saya mengeluarkan itu dengan pinjam sana sini. Bapak Ibu tahu saya berobat 6 bulan, hampir 7 bulan di Jakarta bolak-balik. Itu mengeluarkan total 7 juta. 7 juta tahun 96, dolar 1.400, Anda kurs aja 10 kali lipat, 70 juta. Itu penyakit yang mahal. Jadi kalau Bapak Ibu ada penyakit, kista, miom, kanker atau apapun, Anda bilang produk Tiansi mahal. Saya nggak tahu, saya punya perbandingan seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu untuk saya sembuh, saya punya penyakit mah yang akut dari SMP. Jadi kalau saya minum obat China itu, saya harus makan nasi dulu dan bentuknya bukan pil seperti sekarang Anda minum Cordyceps kalsium tinggal telan enak ya, nggak ada bau-bau ya. Dulu saya harus merebus, Anda tahu sekepalan tangan saya segini, bandingkan segini. Itu saya harus rebus campur dengan air 7 gelas, menjadi 1 gelas air sehari 2 kali. Pahitnya luar biasa, ada yang tahu Brata Wali? Lebih pahit dari itu lah Bu. Tapi namanya mau sembuh, itu kan modal ya perempuan, saya masih gadis waktu itu. Pak Abed masih PDKT sama saya tahun 96, kami nikah 99. Modal Bapak Ibu, ya.
Siapa yang gak mau sembuh dapat penyakit seperti itu? Nah yang paling khawatir saya lihat ayah saya. Nah alhamdulillah ayah saya tuh banyak bergaul dengan orang China di Jakarta. Jadi mereka punya komunitas seperti ini bilangnya. Kalau Anda punya kena kanker, ini maaf yang medis ya bukan berarti. Ini hanya satu wacana waktu itu. Karena tahun 96 pengobatan herbal tidak seperti sekarang. Ya, ini jadi titik balik saya mengapa saya sangat salut dengan produk Tiansi dan berani menawarkan produknya sampai sekarang. Ya, titik baliknya seperti ini. Ayah saya bilang gini, saya dipanggilnya kan nama saya ada putrinya di belakang. Put, kamu mau dioperasi atau pengobatan herbal dulu? Ya saya bilang saya takut juga Pak, mendingan herbal dulu. Oke, kalau herbal, kalau mau lebih cepat sembuh, jangan pernah kena pisau bedah dulu. Kata sinsenya ya kayak saya nyampein ke saya. Kenapa Pak? Karena kalau sudah kena itu ya maksudnya jaringan-jaringan sel gitu saya nggak ngerti itu agak lama. Jadi kalau kamu makin cepat makin baik. Hayulah gitu udah stadium 2 menjelang 3 udah nyebar ke ketiak dua-duanya. Anda tahu kenapa resiko penyakit kanker tinggi sekali? Kanker payudara karena menyerang paru-paru dan tulang sumsum belakang. Adik saya sedang kuliah kedokteran di Fakultas Universitas Indonesia. Kira-kira gaya nggak tuh? Ahlinya kan? Dia bilang, akhirnya ribut nih anak bungsu sama papa saya. Satu minta medis, satu minta herbal. Satu minta medis, satu herbal. Dua-duanya mahal. Akhirnya saya ambil jalan tengah, saya juga takut. Tolong ini dijalanin dua-duanya, periksa medis tetap, itu tetap ya. Akhirnya 6-7 bulan saya ngobatin, sembuh. Sembuh secara medis, sembuh. Di situ belief saya tentang pengobatan herbal terbangun. Karena saya adalah korban. Kalau Anda sekarang cuman herbal, Anda belum jadi orang yang kena sakit kanker. Tapi kalau Anda seperti saya, Anda merasakan khasiatnya, Anda pasti berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya tahun 97, saya anti MLM dari tahun 91 ya, MLM masuk ke Indonesia 91-92. Sampai saking antinya sama bisnis ini, produknya pun saya haramkan. Coba segitu sombongnya saya, produk saya haramkan. Karena saya bilang bisnis piramid money game gitu, enggak ada, berarti produknya ikut haram menurut saya. Padahal sholat aja belum benar waktu itu ya. Udah berani-berani bilang haram. Aduh, dipikir-pikir kualat ya. Jadi untuk itu Allah kasih saya penyakit kanker mungkinnya supaya saya nggak sombong gitu. Iya itu. Masya Allah. Tobat. Ya itu dari segi produk. Akhirnya 97 setelah teman saya tuh 92 sampai 97, 5-6 tahun nawarin sebuah, waktu itu Tiansi belum ada, saya perusahaan yang emang bagus ya. Food supplement saya minum lah tuh 3 tahun. Karena takut ya, kata dokter gini, kanker itu susah sembuh sebenarnya. Jadi sekarang yang kamu bisa lakukan adalah kamu memperbaiki daya tahan tubuh kamu, jangan sampai kena flu. Begitu kamu flu, drop daya tahan tubuh itu sel kanker mudah muncul lagi. Dulu gak kebayang ada flu burung, flu babi. Sekarang flunya makin canggih Bapak Ibu. Flu biasa aja kanker selnya bisa kumat, apalagi flu babi, flu burung ya. Nanti ada flu monyet lagi saya nggak tahu ya habis ini. Udah gitu, udah hajar bleh saya minum. Anda tahu saya untuk keluarin budget untuk kesehatan itu saya udah nggak hitung-hitungan. Karena saya nggak mau kena seperti dulu lagi. Oke, akhirnya saya belajar karena dapat informasi yang terus-menerus tentang potensi network marketing. Saya serius sekali di bisnis itu. Yang tadi suami saya bilang, sistemnya bagus, tapi pembayarannya nggak bagus. Tapi oke, saya tuh bisa bertahan 3-4 tahun di bisnis itu. Akhirnya karena nggak ada duitnya, terus suami saya udah ngajak nikah, setiap diajak ke acara begini berantem, ngomongnya gini, pilih itu apa pilih saya? Pilih MLM itu atau pilih saya? Saking dia negatifnya tuh, sama pembayarannya, bukan pendidikannya. Oke, dia jadi lihat, ini Nanda orangnya mau belajar, tapi kesian kali ya dibayarnya nggak adil gitu menurut dia. Jadi dia sebenarnya sayang kan sama saya, memilih kamu pilih perusahaan itu atau pilih saya. Sampai gitu Bapak Ibu, saya bilang kamu tega banget sih, saya kan sedang membangun impian saya gitu. Sabarlah dikit, ya udahlah akhirnya dia menikahi saya ya. 99 akhir, terus sampai tahun 2000 ya boleh sweet buat suami saya. Tepuk tangan, gak salah pilih dia. Nah tadi kan saya sombong sama produk, akhirnya Allah kasih kanker payudara ya. Akhirnya takluk sama pengobatan suplemen ya dari China pula. Yang kedua sombongnya saya belum keluar nih, belum kelar. Saya sombong di bisnis, kan ngerasa hebat udah jadi desainer ya, cari duit sendiri. Mungkin sombong juga ke suami. Jadi enggak berbakti gitu ya. Sama di bisnis seperti ini, waktu saya ditawarin Tiansi. Saya bilang enggak trauma. Gila lu gue udah 3-4 tahun jungkir balik, enggak hitungan.
Mana hasilnya? Gila, terjebak lagi di bisnis kayak gitu. No way, saya bilang. Saya udah jelas punya bisnis yang pasti-pasti gitu. Ya, memang ya, sombong setitik apapun, tunggulah azab menimpamu. Ke saya ya, bukan ke Anda mah gak sombong, makanya ada di sini kan. Luar biasa buat Anda ya, mau belajar. Jadi Bapak Ibu luar biasa, waktu saya ditawarin Tiansi 2001 akhir, itu saya nafsu lihat produk. Aduh, obat Cina tinggal kapsul, itu saya yang demen ya, itu yang saya cari. Udah langsung hajar bintang 3. Di bawah saya bintang 4 ada dokter karena kakaknya kanker serviks, kanker rahim yang ganas, itu sembuh Bapak Ibu di Kalimantan. Jadi omset luar biasa gak masalah. Tapi bisnis menjalankan dengan support system, no way. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nemuin prospek kayak saya, oke produk belum, bisnisnya belum ini, sabar aja. Sabar aja, tempel, deketin terus, baikin terus, ntar juga dia sombongnya hilang ya. Udah harus kena batunya. Akhirnya mungkin karena saya sombong, nggak ngelihat potensi bisnis, Allah kasih musibah yang kedua. Ya, mata pencarian utama yang sudah saya bangun 12 tahun diambil. Betul ya, Allah kalau udah mau membalikan kehidupan seseorang hanya seperti membalikan telapak tangan. Duh, di situ bener deh, saya merenung sekali banyak hikmah di balik kesombongan saya. Walaupun mungkin secara postur tubuh saya nggak sombong gitu ya. Tapi secara ego, secara pemikiran saya merasa pintar, saya merasa lulusan ITB, saya merasa bisa bangun bisnis, saya bisa mengelola orang lain. So what gitu loh, harus baca buku berpikir jauh besar, so what gitu loh. Ya kan? Akhirnya turunlah azab itu. Ya, suami udah pusing lihat kelakuan saya, nih orang susah diatur ya. Terus akhirnya dikasih musibah, saya harus kerampokan dan akhirnya beliau yang menolong saya justru. Nah, di antara masa-masa 4 bulan Bapak Ibu, Anda bayangkan Anda baru join Tiansi 4 bulan. Tapi 4 bulan itu saya jalankan sebenarnya saya berlari. Karena saya merasa sudah ketinggalan 1 tahun lalu. Jadi saya join dan baru aktifnya tahun depannya. Aduh Bapak Ibu, ada satu buku yang menurut saya Anda harus baca. Walaupun buku itu sangat susah sekali didapatkan di toko buku. Ya, Anda mungkin harus, nggak tahu tuh. Bukunya Business School, karangan Robert T. Kiyosaki. Di halaman 38, ya di situ dia bilang, bisnis yang paling profesional adalah bisnis network marketing dan Anda bisa menjadi super ultra kaya. Wow, saya bilang. Saya, Bapak Ibu kalau Anda tahu saya bukan orang matre. Ya, pendidikan agama di keluarga kami cukup mengajarkan kami untuk tidak matre. Tapi saya orang yang mau berjuang, kerja keras dan saya mau dapat hasil yang layak karena saya berani berjuang gitu. Kenapa enggak? Orang muslim harus kaya raya Bapak Ibu. Anda tahu naik haji sekarang $7.000. Ya, umroh aja $2.000, $1.500 udah yang reguler. Kalau kita enggak kaya, ibadah juga enggak bisa nyampe. Jadi saya melihat dulu di kehidupan saya orang-orang fashion di sana tuh kaya-kaya. Dan mereka soleh-soleh, baik-baik. Saya dulu punya impian ya, waktu umur saya 26, 27 saya bergaul dengan fashion designer yang udah terkenal. Itu baju muslimnya bagus gitu ya. Terus dia mobilnya BMW, mobilnya disetir otomatis. Terus saya pengen kayak gitu. Bukan saya matre Bapak Ibu, tapi saya ingin juga ada nilai dakwah yang menarik bahwa orang muslim tuh enggak selalu miskin walaupun sederhana, tapi dia tetap kaya raya karena bisa memberi, tangan di atas lebih mulia daripada di bawah. Itu. Jadi saya ingin jadi orang kaya, kenapa enggak gitu. Tapi saya enggak tahu caranya, jalan yang saya tahu, saya lulusan tekstil designer, saya buka butik, saya udah 12-15 tahun berjuang. Kok gini-gini aja malah rumah tangga saya hampir jadi korban karena kerja keras dan ambisi saya. Dalam kutip, bagaimanapun saya merasa jadi istri membantu suami kan, dengan saya mencari uang sendiri. Nah mungkin karena kondisi-kondisi seperti itu kami belum dipercaya mendapatkan keturunan. Sampai sekarang saya berpikir ikhlas sama suami. Memang waktu itu kalau kami punya anak, pasti anak kami hancur Bapak Ibu. Pendidikannya pasti hancur. Karena orang tuanya ini bermasalah dalam hal komunikasi dan ekonomi juga sebenarnya. Setelah kemalingan itu udah masalah komunikasi belum selesai, ekonomi muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa, di situ kami luar biasa dapat upline yang luar biasa. Upline kami itu suami istri yang luar biasa. Dan
Saya belajar juga dari seorang Pak Louis Tendean, Bu Feve di Vision Seminar seperti ini dari dulu bahwa memang bisnis ini perlu perjuangan, tapi saya lebih membutuhkan sebuah perusahaan yang sudah memberikan bukti. Bahwa bisnis ini adalah bukti dari kesuksesan orang banyak. Jadi saya hanya tinggal ngantri nunggu mersinya atau uang-uang bonus yang besar, saya nggak takut kerja kerasnya. Dan saya lihat di Vision Seminar saya pertama di Jakarta. Saya datang dari Bandung ke Jakarta karena keluarga saya banyak di Jakarta. Saya memang bangun basis pertama Jakarta. Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung. Itu 4 bulan pertama sebelum kejadian kerampokan. Saking sering ditinggal kali ya, pegawai saya itu orang dalam mulailah cari dapat celah ya. Dapat celah, yaitu kejadian kerampokan. Jadi saya cepat sekali membangun bisnis ini Bapak Ibu, 3 minggu saya bintang 5. 3 minggu. Modalnya cuma nurut. Saya udah saking sibuk di bisnis butik saya nggak pernah mikir kenapa harus presentasi, kenapa harus baca buku, kenapa harus follow up-nya begini, kenapa home meeting harus nggak ada nyediain makanan. Udahlah nggak ada waktu, bener nggak? Makanya saya senang bangun bisnisnya sama orang sibuk. Anda yang masih bekerja, Anda sibuk, Anda bintang 8 berikutnya. Ya, nurut aja. Saya justru ngeri nih sama pengangguran, sama anak yang belum pernah kerja. Maaf ya, kalau Anda modalnya nurut, Anda keterlaluan, udah muda dapat mercy. Ya, keterlaluan itu. Jadi saya senang kalau Anda masih muda ngeyel nurut. Tunggu aja nanti diazab dulu. Oh maaf ya bercanda. Ya apalagi Pak Iwan tadi udah cerita ya Pak ya, udah puluhan tahun sombong juga kan akhirnya Pak ya. Dikasih kesempatan. Allah tuh maha pengasih ya, dia kasih orang-orang. Anda yang sudah nolak Tiansi, ada yang lebih dari 6 kali? Saya 10 kali Bu, saya 11 kali. Anda harusnya bertobat malam ini Bapak Ibu. Saya takut, saya tuh mikir ya, saya join Tiansi 1 tahun lalu waktu saya pertama. Anda tahu, selama setahun tidak ada satupun orang menawarkan saya multi level marketing. Tidak ada satupun orang menawarkan saya multi level marketing selama 1 tahun. Dan pada tahun 2002 akhir, hampir 2003 saya ke Jakarta, saya kenalan. Di sebelah saya seorang pria lulusan anak ITB juga. Saya gak kenal sama dia, rupanya dia prospek saya, dia baru join Tiansi 1 minggu. Dan dia lagi lihat saya baca buku Kiyosaki tapi yang Rich Dad Poor Dad. Akhirnya dia kenalan sama saya biasa kan, dia orang Bandung juga. Lulusan alumninya ITB juga nyambung bla bla bla, minggu depannya dia datengin saya sama suami saya waktu itu dia masih ada di rumah. Nah, disitulah momen terpenting. Saya dikirim orang yang tidak saya kenal untuk menyelamatkan hidup saya rupanya. Saya takut kalau Bapak Ibu sudah ditawarin bisnis ini bertahun-tahun, berbelas-belas kali Anda masih menolak. Dan ternyata orang yang nawari Anda itu saudara Anda, adik Anda, kakak Anda, saudara Anda, om Anda, masih Anda tolak juga. Saya ngeri, saya gak berani bayangin ada rencana dari Tuhan apa di balik itu semua yang Anda tolak. Saya ngeri ngebayangin nih Bapak Ibu. Betul. Dulu yang menawarkan saya orang yang saya kenal. Ya, gak diapa-apain, akhirnya saya dicuekin sama orang itu. Kali dia putus asa ya, lihat saya setahun gak ngapa-ngapain, dia tinggalin saya. Nah, Tuhan maha baik, dia mengirimkan orang yang tidak saya kenal, yang saya, begitu dia pinjamkan buku Business School, Robert T. Kiyosaki, saya rasa mau lari. Dan Anda tahu, saya percaya hidup saya dan Anda penuh hikmah dan takdir. Waktu saya ditawarin buku Business School, dia lagi prospek apa? Tiansi kan? Kan saya kondisinya udah pernah join. Apa yang terjadi? Gue udah join. Bintang 3 di bawah gue udah bintang 4. Kan gitu. Bangga banget ya. Dasar si sombong nih katanya ya. Nah untungnya teman saya itu tidak berhenti. Tidak berhenti memfollow up saya. Dia datengin lagi. Malah dia kasih lagi informasi-informasi. Apa yang terjadi? Saya bilang. Kan saya harus mulai lagi gimana? Nggak, kamu kan dulu udah pernah di perusahaan yang itu. Coba kamu kerjakan 1/4 saja cara kerja bisnis ini di Tiansi dengan marketing plan yang dahsyat ini, belum keluar keringat, uangnya udah kamu dapat. Wah kayak ditampar nih, saya gak percaya, gila.
belum keluar keringat, uang udah dapat. Bombastis nggak? Fantastis nggak? Penipu nih orang, saya bilang gitu. Wah, tapi Bapak Ibu benar, saya praktekin, saya nurut. Bonus saya bulan pertama 5,5 juta, downline saya 6,5 juta. Bingung. Ya kan bintang 5. Kan bintang 5 belum tutup buku, saya udah break bintang 5, minggu depan pas tutup buku downline saya bintang 5. Jadi impact sama-sama bintang 5. Nah, downline saya lebih bingung lagi. Karena sebelumnya dia ngancem, awas ya. Dulu dia upline saya di sono, kan lebih canggih ya. Traumanya lebih canggih maksudnya. Dia berhenti juga. Dia bilang, pokoknya kalau sebulan gak menghasilkan saya quit. Waduh, serem ya. Diancem sebulan. Ibu sabar banget diancem 4 bulan gitu ya. Dibohongin gitu, ditipu ya. Saya diancem. Kalau bisnis ini tidak menghasilkan sebulan, saya quit. Karena dia 5 tahun di bisnis yang lama. Saya dulu downline-nya gitu. Anda bayangkan gak potensi bisnis ini? Anda mau uang berapa sih? Bukan saya takabur. Kalau Anda kerja keras, Anda kerjanya benar, belajarnya benar, Anda sholat duha, Anda sedekah. Gak mungkin Allah gak ngasih rezeki sama kita. Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, pasti ada yang salah sama kita. Kalau kita udah kerja keras, benar ikutin support system tapi duitnya masih belum kerasa, ya mungkin Anda sedekahnya kurang, sholat duhanya kurang, saya nggak tahu gitu ya. Atau kurang nurut sama suami. Karena rizki kita juga tergantung ridho suami, betul ya? Nah, tepuk tangan lagi dong buat suami saya ya. Nah Bapak Ibu, jadi mungkin saya nggak tahu, kendala saya mungkin di awal nggak ada. Ya, karena saya orang yang nurut, ketemu orang yang nurut lagi. Bapak orang yang gak nurut, dapat orang yang gak nurut lagi kan. Hukum karma berlaku di bisnis ini. Bagaimana sikap Anda, sikap kita menyikapi bisnis pertama, itulah yang Anda tuai Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari karma yang buruk, cepat-cepatlah bertobat dan salami orang yang mengundang Anda sore ini ya. Sebenarnya hal yang paling dulu menyedihkan saya ya membayar hutang 500 juta itu gak mudah ya Bapak Ibu. Saya bintang 5 3 minggu, bintang 6-nya total 2 bulan, bintang 7 bulan dari awal ya. Bintang 8 14 bulan, alhamdulillah uangnya semua buat bayar utang. Saya tetap hidup seperti di sesi pertama, hidup di bawah kemampuan. Saya tetap harus naik angkot, saya tetap harus kontrak rumah dan saya harus tidak hidup dengan tanpa tabungan selama 14 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita punya anak kayak begitu gimana coba Bapak Ibu? Ya, ngeri sekali ya kalau saya flashback kehidupan saya belakang. Aduh, kayaknya ada kekuatan di luar sana yang membantu saya. Pasti bukan saya yang hebat. Bukan saya yang hebat Bapak Ibu. Ada tangan di atas yang memang turut campur dalam hidup kita ya. Jadi jujur sampai saya bisa melunasi hutang dan saya konsultasi sama upline apakah pas kami punya uang sedikit apakah kami ambil rumah atau kontrak. Upline saya bilang kontrak dulu, beli yang agak besar untuk basis grup. Nanti kalau kamu udah begini-begini, wah saya nurut aja deh. Akhirnya saya kontrak rumah karena uang yang saya hasilkan dari bonus ini saya harus tetap membayar hutang. Aduh Bapak Ibu, Anda senang sekali ya kalau jadi bintang 8 gak ada utang, bisa menikmati. Saya waktu bintang 8 saya nangis. Karena apa? Hutang tetap masih harus dibayar dan jaringan saya dirampok orang, pindah MLM lain. Bintang 7 saya itu diambil orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu kompetitor di luar sana memang kita harus hadapi. Tapi yang lebih menyedihkan saya bukan saat dia pindah ke MLM lain itu. Tapi yang saya sedih sampai saat ini dia gak kemana-mana di bisnis MLM itu. Padahal orangnya luar biasa. Saya dapat orang-orang hebat dari dia. Karena networkingnya bagus sekali gitu ya, masih muda. Tapi di luar sana banyak sekali yang menjanjikan bisnis seperti kita nih sama. Marketing plan-nya kayak Tiansi loh, akumulasi juga loh. Dari Cina loh produknya. Tapi dia lupa. Komitmen seorang Mr. Lee kepada distributor Tiansi itu yang kita tidak tahu siapa pemilik MLM itu. Sampai orang sehebat dia gak jadi apa-apa di situ. Saya kasihan sekali, bukan sama dianya aja tapi sama jaringannya yang ikut hancur. Kedua, dia lupa membandingkan dengan support system. Saya hasil produk membangun jaringan tanpa support system seperti Unicorn. Gak ada ya dulu ya.
Jadi kami itu nggak ada langganan kaset. Jadi orang-orang bagus hilang begitu saja. Tidak terjaga. Anda tahu sesuatu yang baik tetap harus dipelihara. Seperti suami saya kan mencintai saya mencintai dia waktu menikah. Tapi rumah tangga tidak dipiara, tidak disirami dengan komunikasi yang baik, hancur nggak? Apalagi bisnis. Apalagi bisnis. Sehebat apapun bisnis MLM di luar sana, kalau dia tidak disupport oleh pendidikan, support sistem yang baik seperti Kiyosaki di bukunya, Anda nggak akan pernah jadi super ultra kaya. Anda tidak pernah menikmati yang namanya passive income. Jadi tolong bagi Anda yang belum memutuskan masuk Tiansi, sebenarnya yang perlu Anda bandingkan bukan perusahaan Tiansi dengan perusahaan lain, tapi bandingkan dengan support sistemnya. Unicorn. Tolong itu. Ya. Perusahaan boleh sama baik, tapi support system kita nggak jamin. Karena unicorn sudah banyak memberikan bukti. Tapi perusahaan juga harus dibandingkan Bapak Ibu. Anda tahu yang saya lakukan untuk meyakinkan diri saya orangnya saya pikir saya orang yang cukup bertanggung jawab. Saya nggak matre, saya nggak mau cuman senang-senang di atas penderitaan orang. Saya pikir Mercy, BMW nggak dibawa mati dalam kubur. Ya, saya nggak mau ajak orang tersesat. Saya dalam kondisi punya hutang 500 juta, saya sisihkan sebagian untuk saya investasikan kemana Bapak Ibu? Saya nabung dan lihat pabrik bayar sendiri ke China. 10 juta waktu itu. 10 juta banyak Bapak Ibu sampai sekarang juga. Tapi saya investasikan itu untuk bisnis saya. Saya akan ajak orang di bisnis ini sampai 20, 30 tahun, sampai 50 tahun, sampai bisa diwariskan. Saya nggak mau nipu-nipu orang ajak di bisnis Tiansi. Saya datangi pabriknya, saya lihat dan saya bersyukur Alhamdulillah. Di situ saya dapat lagi suntikan 1000% keyakinan saya tentang perusahaan. Bapak Ibu tahu, saat saya bintang 7 saya diambil itu, ya sama perusahaan yang katanya lebih baik dari Tiansi tuh, Anda tahu, Tiansi digosipinnya bangkrut. Tiansi digosipkannya tutup. Mr. Lee akan dipenjara karena nggak bayar pajak. Fitnah yang luar biasa. Loh, mana tahu kita itu fitnah? Kalau benar gimana Bapak Ibu? Saya ikut dosa dong. Mana saya tahu itu fitnah atau benar, fakta atau kisah nyata? Apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus cek langsung pabriknya, benar nggak masih bangun? Masih ada. Bapak Ibu, saya baru ngerti pas ke sana. Kami banyak ibu-ibu muslimah ya. Yang pakai jilbab juga gitu. Bukan kami sarang enggak. Begitu kami menginjakkan kaki dan melihat betapa besarnya perusahaan ini. Allahu Akbar katanya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya kesel di situ. Saya kesel banget gitu. Karena yang fitnah juga orang-orang kita. Yang fitnah kompetitor biasa di bisnis jelek-jelekin. Tapi saya kesel karena yang korban tuh banyak. Downline saya yang udah ribuan di Jakarta itu. Yang udah kita bangun setahun itu habis Bapak Ibu. Mudah sekali menyiarkan isu. Saya ngerti akhirnya. Iya ya kalau cuman yang digosipin perusahaan Asia Tenggara yang deket ya. Malaysia, Singapura. Ngeceknya gampang ya. Dibilang pabrik tutup orang bisa langsung ngecek ya. Tiketnya murah. Coba Anda ke China. Dapat visanya aja susah loh Bapak Ibu. Mudah sekali memporak-porandakan isu Tiansi jelek karena susah untuk kesananya dan mahal untuk beli tiketnya. Di situ saya ngerti. Sekuat apapun Tiansi diisukan, saya dan grup tidak akan patah seperti dulu lagi. Ya, Bapak Ibu harus pegang itu. Anda tahu saya bintang 8, grup saya hancur. Pada saat impact seperti Pak Iwan, grup saya lagi hancur. Dan saya harus mengeluarkan uang untuk datang ke pabriknya dan mengecek kebenarannya. Kata Pak Luis gini waktu itu bareng-bareng. Iya tutup enggak kalau malam. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah walaupun harga yang harus saya bayar mahal sekali membeli tiket. Karena saya waktu itu belum dapat jatah untuk keluar negeri kan. Akhirnya saya pulang dengan foto-foto. Nah itu informasi Bapak Ibu yang saya bilang informasi itu penting. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu gak perlu keluarin uang 10-12 juta untuk lihat pabrik. Sekarang udah banyak bukti pabrik Tiansi. Udah didokumentasikan oleh upline Anda. Kalau Anda gak percaya dokumentasi dari perusahaan Tiansi karena Anda pikir itu bisa rekayasa. Coba cari upline Anda yang udah pernah ke sana. Udah itu aja udah cukup dipercaya. Udah gak usah ngeyel lagi. Kita gak ada waktu lagi. Ini Tiansi mau terbang lepas landas. Anda masih ulek-ketek mikir. Bener gak ya nih perusahaan gede gak ya gitu. Tinggalan. Ya. Nah
Itu perjuangan saya membangun tanpa support system. Aduh gak enak banget. Kenapa sih? Saya jujur kalau dibilang malu, bintang 8-nya lama banget ya Bu. Nanda Devi gitu loh gitu ya. Tapi ya sudahlah, mungkin ini takdir saya harus sabar. Ya proses tadi udah dipukul 500 juta bangun. Cuman dipukul sama gak ada support system sama dia rampok kecil saya bilang. Kecil karena tidak harus bayar 500 juta. Cari orang baru lagi, gak takut. Karena bisnis ini terlalu besar untuk Anda tolak. Betul Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang kalau teman saya di Bandung ngerti. Bu Nanda nih kalau impact kesal gitu sama anak muda ya. Udah dia muda lulusan kuliah atau semester berapa baru masih kuliah. Orangnya nurut, teachable, sikapnya bagus, mau berjuang. Dapat mercy, banyak tuh yang begitu. Saya kesal banget sama yang begitu. Saya bilang kamu bandel dulu deh kayak saya. Tua dulu deh, bangkrut dulu deh. Terlalu muda. Aduh pusing dengernya. Bapak Ibu saya gak tahu di Cirebon ya. Kalau di Bandung banyak banget tuh ya mahasiswa belum lulus. Aduh penampilannya juga gak meyakinkan tapi modal dia nurut. Modal dia nih gunain Netflix sama Early Bird. Ya Tuhan, orang yang dulu bareng sama saya sekarang udah got lion Bapak Ibu, udah diterima villa. Saya bilang kamu nih kurang ajar ya, udah muda soleh bager, dapat mercy, dapat villa, keterlaluan saya bilang. Aduh. Makanya saya seneng tuh kalau orang banyak kayak Pak Iwan, saya seneng tuh yang ngeyel-ngeyel, ngurangin saingan kan. Anda ngeyel aja di sini, gak usah ini, gak usah cepet-cepet. Jadi saya mau fokus di Cirebon, saya mau bangun jaringan di sini. Cie, hati-hati loh Bapak Ibu. Ya, makin Anda ngeyel saya makin senang. Enggak bercanda. Artinya gini, Tuhan mungkin kemarin gini, saya dapat lagi hikmah ya. Kemarin alhamdulillah lulus Excel dapat perjalanan. Mau pilih Jepang atau umroh gitu kan. Yang muslim ke umroh, yang mungkin non muslim ke Yerusalem. Nah saya pilih ke umroh karena saya ngerasa aduh banyak dosa sama suami gitu ya. Mungkin banyak dosa juga sama Tuhan yang sombong-sombong itu tadi. Benar-benar saya mendedikasikan untuk aduh pokoknya mau tobat deh. Udah gitu gratis kan tobatnya lebih husuk ya. Gratis Bo, 20 juta. Nah akhirnya saya di situ berdoa gitu ngelihat kebesaran Ka'bah. Masya Allah saya bilang aduh saya gak pernah bermimpi dari bisnis yang gitu-gituan yang dulu saya hina-dina. Saya malah bisa dapat perjalanan umroh gitu ya. Ya sudah puas-puas kan nangis di sana. Baru tanggal 9 Mei kemarin kami pulang. Di situ saya dapat hikmah lagi bahwa kita bangun bisnis ini gak cuma cari uang. Tapi memang kita butuh uangnya. Tapi yang saya sangat bersyukur. Pertama adalah hubungan komunikasi kami terbangun dengan baik. Karena buku-buku yang diajarkan oleh Support System Unicorn luar biasa. Ada buku tentang personality untuk anak, untuk pasangan, untuk teman kerja. Yang saya nggak dapatkan itu di bisnis konvensional yang saya sudah bangun 12 tahun. Bapak Ibu bangun butik 12 tahun gampang apa gampang? Susah, Anda nggak ada pilihan aja jawab sendiri, pinter kan? Jadi kalau Anda bilang dapat mercy, Anda sekarang bangun bisnis 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru bintang 8, Anda bilang susah. Kira-kira on apa on? On kuadrat katanya Pak Luis gitu. On kuadrat itu. Saya bilang, saya bangun bisnis 12 tahun, Kijang Avanza pun gak kebeli. Rumah aja gak kebeli. Lah ini bisnis baru 4-5 tahun kok. Minta langsung buru-buru gitu. Baru 6 bulan jalanin Tiansi udah langsung, ini bisnis gak ada duitnya. Ini bisnis bukan buat saya. Aduh maaf Bapak Ibu jangan jadi orang sombong kayak saya. Nanti azab turun lewat produk, penyakit sama bisnis. Aduh Masya Allah benar saya tobat. Jadi kemarin umroh itu benar-benar ya Allah saya tuh flashback sombong banget saya lewat produk saya sombong. Saya bilang haram semua produk yang masuk MLM. Lewat bisnisnya juga saya gak ngeliat lah. Masa sih bisnis gitu-gituan bisa menghasilkan uang super ultra kaya? Waduh gak bener nih orang yang nawarin gitu. Bapak Ibu tobat deh malam ini ya. Please tobat. Karena saya gak tahu kapan azab menimpa kita ya. Aduh di situ saya bilang besok nih pulang dari umroh. Saya mau presentasi double.
Terserah saya mau dihina, mau diketawain. Pokoknya saya punya misi. Saya cuman mau menolong orang-orang seperti saya supaya gak jadi sombong. Ya kita lihat saja nanti gitu ya. Nah Bapak Ibu untungnya karena saya dulu pernah jadi orang sombong. Jadi kalau ada yang sombong sama saya, alhamdulillah insya Allah saya gak pernah sakit hati. Ya jadi Anda kalau yang saya lagi prospek terus Andanya sombong kuadrat, gak apa-apa saya ridho gitu. Karena saya pernah jadi Anda dan saya tahu Anda sebenarnya baik. Anda cuma belum tahu informasinya. Izinkan saya untuk memberikan informasi dan Anda setelah itu ambil keputusan, gak masalah. Mau iya mau enggak. Betul gak Bapak Ibu? Ya, nah itulah yang kami dapat sekarang kami bisa beli rumah. Ya, walaupun masih tipe-tipe Lilliput ya, 4L. Lu lagi deket ke kamar mandi, deket ya anggap aja apartemen ya, apartemen kan deket kemana-mana ya Pak ya. Nah yang seru waktu itu karena bintang 8 masih bayar hutang, saya tuh harus merendahkan ego saya, di mana bintang 8 lain tuh bertaburan uang dan diamond kalau belanja ke luar negeri. Saya harus tetap berhemat ya Tuhan, ibu-ibu disuruh berhemat Bu. Kalau shopping kan gak mungkin ya Bu ya. Tapi saya harus merendahkan ego saya, menahan kenyamanan saya dulu. Dan juga menahan kenyamanan suami untuk ganti mobil. Kami ini bangun Tiansi itu dari mobil apa? Lancer tahun berapa? Jangan bayangin Lancer keren, Lancer tahun 82 yang masih kotak. Kenal juga enggak kayaknya udah gak ada ya. Keren deh. Kan naik angkot, lumayan lah naik Lancer ya. Nah terus ganti mobil Twin Cam 87, lumayan 86 naik lagi kan. Pokoknya naik lah daripada Anda kerja gak naik-naik gajinya 10% juga enggak coba. Ya. Naik. Karena ya itu uangnya buat bayar utang, kartu kredit banyak juga tuh. Tadi 6 saya mah 20. Ya benar. Nah kebayang gak Bapak Ibu? Bintang 8 bonus puluhan juta gak bisa dinikmati karena buat bayar hutang. Tapi saya berjanji sama suami. Pokoknya kita ganti mobil, enggak dari uang sendiri. Ganti mobil dari Tiansi saya bilang. 2005 tuh. Ya. Tapi dia sempat ganti mobil Jeep. Tapi bensinnya ya kagak kuat ya. Dah akhirnya ya udah kita berjanji setting goal, pasang target. Pokoknya mobil Mercy coba kita lihat. Akhirnya tercapai ya Tuhan, senang sekali ya. Coba Bapak Ibu, IO, inilah saat yang paling penting buat saya pada saat saya menerima reward ya. Aduh ya Allah, saya bilang gini, Bapak Ibu tahu saya lulusan S1 ITB lumayan lah ya. Pernah hampir dicalonkan mahasiswa teladan dari orang yang gak bisa ranking. Saya lulus 3,4. Dari orang yang tidak pernah ranking 20 kayak ranking 30 gak pernah. Saya bisa lulus 3,4 IPK-nya. Tapi saya sedih, saya dulu cita-cita pengen jadi dosen. Saya seneng ngajar orang karena saya dulu pernah di posisi yang gak bisa apa-apa. Tapi sekitar saya banyak nolong saya, banyak ngajarin saya. Saya ngerasa dosen itu tugas yang mulia banget. Tapi sayang uangnya gak mulia ya. Saya butuh bayar ini, bayar itu. Sebenarnya saya gak butuh uang, tapi yang butuh uang listrik, air tuh butuh uang. Iya, jadi saya sedih gitu. Saya harus buka bisnis karena saya butuh uangnya. Jadi Bapak Ibu, Anda tahu saya banyak sekali dibilang sama dosen saya. Karena saya dulu cukup nurut ya, dosen-dosen bilang kamu S2 dong, S3 gitu. Karena potensi saya katanya. Tapi saya nggak bisa lagi membebani orang tua saya. Sejak kuliah saya cari uang sendiri juga gitu ya. Saya ambil beasiswa. Saya benar-benar berjuang dari orang yang nggak pernah ranking. Ternyata kalau kita dapat dukungan komunitas yang positif, kita bisa mengeluarkan potensi kita yang kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu, saya minder sampai sekarang, sampai sebelum masuk Tiansi saya minder. Walaupun orang lihat saya desainer hebat, katanya punya butik, enggak. Secara skill pendidikan saya ngerasa minder. Teman saya udah bukan S2 lagi, S3. Saya pengen kuliah lagi tapi saya ngerasa gak punya waktu. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa saya berlari di bisnis ini dan nurut dan teachable. Saya dibilang upline, downline kesayangan, alhamdulillah. Karena saya ngerasa bisnis ini seperti saya ambil S2 saya yang gak pernah saya bisa lakukan.
Saya buktikan saya bisa jadi murid yang baik bagi rekan kerja upline saya ingin membanggakan mereka dan juga orang tua saya. Saya waktu dapat Achiever Mercy ini adalah hadiah untuk diri saya S2 saya. Sarjana Tiansi, ST. Kebetulan saya lulusan sarjana tekstil, itu SSN, sarjana seni. Di sini saya ambil seolah-olah saya kuliah S2, saya serius. Anda tahu kan kuliah S2 berarti nggak main-main, tesisnya apanya. Ya saya perlakukan bisnis ini seperti itu. Dan waktu saya dapat Mercy-nya saya persembahkan ini untuk terutama pertama suami saya yang sudah mendorong saya. Dan tentu untuk kebanggaan keluarga saya. Karena inilah yang saya bilang, belajar di mana aja. Hasil rizki Allah yang tentukan. Kita sebenarnya tidak boleh suudon dengan rizki kita sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menganggap bisnis Tiansi, bisnis MLM, bisnis yang gak ada uangnya Anda betul. Karena itu yang ada di pikiran kita, di pikiran saya. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir bisnis ini berharga, sikap Bapak Ibu mungkin belajarnya jauh-jauh lebih baik. Dan Anda juga berbaik sangka pada Allah bahwa rizki berlimpah, Anda juga betul. Anda akan dikasih rizki yang berlimpah. Ini waktu di Jakarta, saya senang, saya seperti di wisuda S2 saya. Nah kemudian saya belajar di bisnis ini saya belum apa-apa. Banyak sekali orang yang lebih hebat dan lebih cepat belajarnya dari saya, yaitu anak-anak muda. Anda yang pelajar mahasiswa, saya salut sama Anda masih muda tapi Anda mau belajar. Itu modal Anda, itu yang mahal. Bapak Ibu tenang aja, orang tua yang punya anaknya lagi berjuang di bisnis ini, doakan Bapak Ibu, doakan. Sekolahnya juga Anda usahakan selesaikan karena orang tua Anda juga butuh pendidikan Anda. Tapi percayalah para orang tua, ibu saya ini adalah impian saya belum punya anak. Saya ingin membahagiakan suami dan ibu saya dan ayah saya. Beliau selalu mendoakan saya. Bapak Ibu doakan anak yang sedang berjuang di Tiansi. Doakan, jangan dimarahin, jangan dimaki, jangan dihina. Justru siapa tahu dia yang bisa bantu Anda secara finansial nanti. Saya senang sudah bisa melakukan itu. Dan satu lagi, saya bersyukur, saya berterima kasih pada produk Tiansi. Ibu saya sekarang usianya 64 tahun, tapi Anda lihat sangat sehat dan banyak sekali terbantu. 5-6 tahun ini beliau rajin minum kalsium, cordyceps, sampai matras yang batu giok itu pun beliau sudah rasakan khasiatnya pada saat divonis yang namanya penyakit saraf kejepit. Ibu saya sampai ngesot, Bapak Ibu gak bisa jalan. Harusnya terapi 6 bulan di rumah sakit. Anda tahu hanya tidur di matras dan saya akupuntur dengan akupoin, kalsium cordyceps, hanya 1 minggu bisa jalan ke mall. Luar biasa, alhamdulillah. Saya belum mencapai kesuksesan yang seperti Anda bayangkan mungkin, tapi perjalanan hidup itu, perjalanan saya membayar hutang, bisa mulai membeli rumah, bisa mulai membantu orang lain. Adik saya yang laki adalah itu bintang 7, tapi di bawahnya udah 2 bintang 8. Itu yang bungsu adik saya yang dokter spesialis penyakit dalam, dokter Nuli, sekarang bintang 8, di bawahnya udah ada 2 bintang 8 kedalaman. Jadi di bawah saya udah ada bronze lion. Keluarga Anda bangun dulu Bapak Ibu. Keluarga, kalau Anda sayang sama keluarga Anda, bisnis ini mungkin bisa menjadi alternatif. Kita gak pernah tahu yang terjadi ke depan. Bahkan 5 menit ke depan kita gak tahu apa yang terjadi. Orang yang mengundang Anda sore ini, orang-orang yang sangat menyayangi Anda, mencintai Anda dan ingin Anda sukses lebih dari yang sekarang. Kemudian ada yang saya dapat lagi dari Tiansi adalah perjalanan ke luar negeri. Yang dulu saya nggak pernah bayangkan bisa dapat. Karena di bisnis fashion itu, walaupun keren, kantong saya kosong Bapak Ibu. Ya, saya pengen ada 3 pilihan. Anda pengen terlihat keren tapi hidup Anda lifestyle-nya semu, kartu kredit, hutang. Ya, Anda kayaknya keren tapi Anda nggak keren dalamnya. Atau Anda ingin yang kayaknya bisnis MLM nggak keren deh. Tapi sebenarnya kalau Anda turun dari Mercy keren nggak Bapak Ibu? Keren. Enggak, saya enggak mau. Saya mau yang ketiga.
Saya yakin bisnis network marketing adalah profesi yang profesional seperti yang Robert Kiyosaki bilang, seperti yang Donald Trump bilang, seperti Hermawan Kertajaya bilang, dan Anda betul-betul keren pada saat Anda menerima reward mercy Anda. Saya pengen itu. Bapak Ibu, jalani prosesnya sabar. Karena hasil yang kita dapat itu Anda gak akan rugi keringat Anda keluar di bisnis ini Bapak Ibu. Saya dapat mercy ini, betul-betul berterima kasih sama suami saya. Saat dia bilang, kamu join bintang 4. Join bintang 4, jangan bintang 3. Kalau Anda punya uang dan tidak ada masalah, join bintang 4 Bapak Ibu. Karena begitu Anda tawarkan teman-teman Anda dan teman Anda tanya, Anda bintang berapa joinnya? Nah, dia pikir bintang 2 dan 3. Pada saat Anda bilang bintang 4, kamu serius? Iya, saya gak mungkin ngajak yang gak serius. Itu yang terjadi kenapa bintang 5 dalam 3 minggu. Teman-teman saya kaget semua saya join bintang 4. Berarti saya main-main atau serius? Saya serius. Ini berikutnya ada perjalanan umroh yang kemarin luar biasa, itu pengalaman spiritual. Silakan ya, dengan Unicorn Tiansi saya sangat mencintai Unicorn. Karena saya sudah mengalami support system yang lain. Tidak ada yang sehebat Unicorn Bapak Ibu. Udahlah, jangan pertaruhkan impian Anda ya. Jangan pertaruhkan waktu ya. Saya udah usia kepala 4. Anda mungkin yang kepala 2 mau main-main sama support system lain terserah. Tapi bagi kita yang sudah berumur, sudah jungkir balik, kita gak ada waktu lagi. Sudahlah, Tuhan sudah menentukan kita di Unicorn. Jalankan itu. Jangan buang waktu. Jangan buang tenaga Anda, pikiran Anda untuk utak-atik lagi. Saya korbannya. Saya lama dapat mercy 4 tahun. Kebangetan, di Unicorn itu 2 tahun bisa dapat mercy Bapak Ibu. Saya 4 tahun tapi gak apa-apa. Itu proses yang saya harus jalani. Tapi Bapak Ibu, umroh ini hanya bagian kecil penghargaan dari Unicorn. Banyak sekali yang kita akan dapat. Saya panggil suami saya ke atas panggung karena orang inilah yang membuat saya berubah. Ya Bapak Ibu, Anda yang punya pasangan Anda belum positif, doakan dalam sholat Anda, dalam doa-doa Anda. Karena pasangan Anda itu pasti mencintai Anda. Saya yakin kalau Unicorn Anda jadikan kurikulum dan pendidikan seperti kita kuliah, tidak ada yang sia-sia. Pasti hasilnya juga baik. Karena sudah terbukti banyak, kita tidak hanya mencari uang, tapi kita juga membangun pengembangan diri kita, membangun komunikasi kita. Dan seperti itu yang saya dapatkan dengan suami. Makanya kami yakin sekali dengan bisnis ini. Bagaimana dengan Anda? Ya, saya harap orang yang mengundang Anda salami. Ya, Anda berterima kasih pada beliau karena suatu hari kalau Anda seperti saya, pada saat menerima reward mercy, orang yang saya ingat adalah orang yang mengundang saya dan mengenalkan saya di bisnis ini di kereta api. Ya, beliau luar biasa. Saya hutang budi pada beliau, ya. Dan mungkin orang yang mengundang Anda sore inilah yang akan membantu kehidupan Anda lebih baik. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Saya yakin Cirebon akan melahirkan leader-leader yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.